Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pada teman-teman yang udah hadir pada forum diskusi malam ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan sebuah berita yang akhir-akhir ini sedang berkembang dan viral di masyarakat, yakni penolakan rancangan desain burung Garuda pada istana negara yang baru di ibu kota baru nantinya. Beberapa waktu yang lalu kan Presiden meluncurkan video yang berisi rancangan istana negara yang baru. Video berdurasi 4 menit tersebut itu berjudul Konsep Desain Istana Negara yang didesain oleh Inyoman Danuarta, seniman yang juga mendesain patung Garuda Wisnu Kencana di Bali. Nah, setelah video tersebut tersebar luas, banyak pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat, bahkan hingga ke para ahli di bidang arsitektur dan perancangan bangunan. Kami pun masyarakat awam banyak yang menyayangkan desain burung Garuda yang menjadi ikon istana negara tersebut. Desain burung Garuda dirasa sangat tidak efisien dan sangat aneh apabila digunakan sebagai bentuk sebuah bangunan fungsional. Para ahli mengatakan hal yang demikian. Mereka menambahkan bahwa bentuk Garuda tersebut seharusnya tidaklah digunakan sebagai bangunan fungsional atau bangunan utamanya, namun lebih baik digunakan sebagai monumen atau semacamnya. Hal tersebut akan membuat bangunan akan lebih terlihat modern, futuristik, dan menunjukkan kemajuan sebuah peradaban Indonesia. Nah, jadi kalau menurut saya, rancangan ini tuh nggak konseptual dan ketinggalan zaman. Kalau kata IAI atau Ikatan Arsitektur Indonesia, bangunan burung ini di bidang arsitektur sendiri itu udah nggak mencirikan kemajuan peradaban bangsa di era digital, era bangunan emisi rendah, dan pasca COVID-19. Kalau kata Dewan Arsitek Indonesia atau DAI, mereka itu menyayangkan karena desain istana baru ini dikerjakan oleh Inyoman Danuarta yang notabene itu pematung, bukan arsitek profesional. Jadi menurut DAI itu juga melanggar peraturan pemerintah PP nomor 15 tahun 2021 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang UU nomor 6 tahun 2017 tentang arsitek. Jadi di dalam peraturan pemerintah itu dijelasin siapa aja yang boleh dan siapa aja yang nggak boleh merancang. Apalagi ini kan Istana Negara, salah satu bangunan penting di Indonesia. Nah, jadi secara garis besar, kontra bangunan burung Garuda itu, pertama, nggak ramah lingkungan. Kedua, ini bangunannya terbuat dari kaca. Jadi pertanyaannya, apakah bangunan tinggi dari kaca bisa menjamin keamanan kepala negara? Terus ketiga, burung Garuda ini dijadikan metafora. Sedangkan di dunia arsitektur sendiri itu, metafora sudah tidak dapat dijadikan representasi kemajuan bangsa. Lalu pendekatan metafora ini tuh rawan meninggalkan lubang. Contohnya, apa makna ruang kosong di bagian belakang burung? Ya, jadi sikap serupa juga dinyatakan oleh anggota lembaga Konsil Bangunan Hijau Indonesia atau Green Building Council Indonesia atau GBCI Prasetyo Adi. Ya, menurut Tio atau Prasetyo Adi, sapa akrabnya, desain istana negara berbentuk burung Garuda tidak fungsional di luar ketiga nama pertama. Ia mempertanyakan kapasitas Nyoman Warta yang merupakan pematung dan bukan arsitek profesional. Selain kontroversi burung Garuda, ia menganggap bahwa pembangunan istana negara di ibu kota baru ini dilakukan secara tertutup. Ia juga menuding bahwa rancangan istana negara ini dilakukan tanpa sayembara. Nah, selain itu, apabila kita ini ya meninjau dari segi pembangunan dan rancangan dari gedung istana negara tersebut, itu ada beberapa hal yang dapat saya atau kita garis bawah, yaitu dari bentuk sayap Garuda yang memiliki lebar sekitar 200 meter. Nah, dalam pembuatannya itu diperlukan pemilihan bahan dan perhitungan beban yang teliti dalam membuat gedung tersebut. Mengingat gedung juga akan menerima beban lain selain beban dari bangunan itu sendiri karena merupakan gedung utama dan difungsikan. Nah, tentu saja bentuk bangunan yang tidak lazim ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi para kontraktor dalam merealisasikan
sebuah bangunan tersebut. Sebagaimana yang kita tahu, sebuah bangunan juga selain memiliki nilai seni, juga memiliki nilai fungsional dan juga ekonomis. Lalu masalah lain adalah dalam pembangunan Istana Negara yang baru ini kan dilaksanakan di ibu kota Indonesia yang baru, yaitu di daerah Kalimantan. Nah, mayoritas tanah di daerah Kalimantan merupakan tanah gambut yang pada dasarnya memiliki keadaan yang tidak stabil apabila digunakan sebagai bangunan di atasnya. Nah, maka dari itu diperlukan sebuah usaha yang lebih dalam pembangunannya dan dalam merealisasikannya menjadi sebuah bangunan, apalagi dengan bentuk yang tidak lazim seperti ini. Oleh karena beberapa tantangan yang harus dihadapi kontraktor dalam pembuatan gedung ini, istana negara ini, maka ada resiko bahwa biaya pembangunan juga akan mengalami pembengkakan. Nah, bahkan menurut GBCI, pembangunan istana negara berbentuk burung Garuda ini beresiko lebih mahal, tidak hanya dalam konstruksi, tapi juga bakal pemborosan besar-besaran dalam hal kinerja bangunan. Sehingga waktu yang diperlukan dalam membangun gedung juga beresiko berlarut-larut. Nah, apalagi sosok Garuda dalam istana negara ini akan dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga dan kuningan. Kedua logam terakhir ini akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska, kayak di patung GWK di Bali. Nah, pemerintah itu ingin istana negara ibu kota baru bersifat sentris, karena itu karya patung Garuda tersebut dipakai. Karena patung Garuda itu melambangkan identitas bangsa. Nah, kalau sebenarnya kalau secara simbolik, burung Garuda memiliki makna simbolik yang kuat. Tapi kalau dari segi desain dan segi fungsionalnya kurang. Ya, dalam video yang beredar, nampak bangunan Istana Negara berdiri megah. Di bagian depan terlihat lapangan rumput hijau yang luas. Bangunan-bangunan yang mengelilingi istana baru juga terlihat modern. Dengan adanya transportasi yang terintegrasi, proyek ini diperkirakan akan memakan biaya sekitar 500 triliun, yang pembiayaannya akan dilakukan secara skema APBN, kerjasama pemerintah dan badan usaha, dan melalui pihak swasta. Untuk diketahui, Nyoman Nuarta merupakan pematu yang pernah menggarap proyek patung Garuda Wisnu Kencana di Bali. Patung tersebut dibangun dengan anggaran yang menurut Yok sangat fantastis, bahkan lebih mahal dibanding Menara Eiffel dan patung Liberty. Sementara itu, menurut data Home Advisor, jika biaya pembangunan patung Liberty dulu disesuaikan dengan nilai saat ini setara dengan 10,6 juta dolar US atau sekitar 157 miliar rupiah. Berdasarkan data yang sama, jika dibandingkan dengan harga pembangunan Menara Eiffel masih jauh di bawah harga patung Garuda Wisnu Kencana, yakni 38,3 juta dolar US atau ekuivalen 556 miliar rupiah. Nah, kalau menurut saya dengan alokasi dana pembangunan sebesar itu, seharusnya pemerintah dapat memanfaatkan dengan semaksimal mungkin dengan mengadakan sayembara untuk rancangan istana negara yang baru dan yang dapat lebih mencerminkan kemajuan peradaban Indonesia, namun tetap tidak melupakan aspek ramah lingkungan. Mungkin pemerintah tetap menggunakan bentuk burung Garuda itu boleh, tapi tidak sebagai gedung utama atau gedung fungsional yang digunakan oleh para aparatur sipil negara atau juga bahkan pemerintah. Tapi lebih baik digunakan sebagai monumen yang berfungsi sebagai pembelajaran. Nah, apa yang pernah saya baca juga, bahwa di belakang gedung Istana Negara tersebut juga akan dibangun sebuah museum. Nah, lalu konsep yang diusung pada ibu kota baru nantinya adalah konsep Forest City.
Sehingga dalam pembangunan ibu kota baru nantinya akan banyak ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau tersebut antara lain seperti taman rekreasi, kebun binatang, taman botani, dan kompleks olahraga yang integrasi dengan bentang alam yang ada seperti kawasan berbukit dan daerah aliran sungai. Salah satu hal yang diperhatikan pemerintah dalam membangun kompleks pemerintahan di ibu kota baru nantinya itu adalah ada minimum ketinggian gedung. Pembangunan dilakukan secara vertikal untuk meminimalisir penggunaan lahan yang dipakai untuk bangunan pemerintah, masuk rumah tinggal bagi para aparatur sipil negara, ASN, dan juga menurut Bambang yang merupakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah tidak mendorong land house, tapi mendorong semacam apartemen dan townhouse yang bentuknya vertikal atau meninggi ke atas. Namun tetap ada ketentuan maksimal tinggi gedungnya. Bambang pun mengatakan tingginya juga tidak boleh melebihi tinggi pohon yang ada di hutan, karena pemerintah tidak ingin kesan hutannya ketutupan karena gedung-gedung yang tinggi. Ya, saya sependapat ya dengan apa yang dikatakan Mas Lidro. Memang seharusnya pembangunan itu ibu kota dan istana baru ini melibatkan pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya, sehingga hasil yang didapatkan pun dapat maksimal. Pendapat dari saya sendiri juga lebih mendukung apabila rancangan ibu kota dan istana negara didesain futuristik dan menonjolkan ciri khas Indonesia di dalamnya, sehingga terkesan modern namun tetap nasionalis. Keberagaman yang ada di Indonesia dapat dijadikan inspirasi dalam pembangunan. Lalu peran arsitek-arsitek muda yang kreatif dapat dimaksimalkan pada kondisi seperti ini. Contohnya dengan penyelenggaraan sayembara yang dapat diikuti oleh mereka. Banyak dari ide-ide mereka yang dihasilkan terkadang merupakan ide yang sangat luar biasa. Selain itu, arsitek-arsitek muda ini juga memahami ilmu bagaimana mengombinasi sebuah seni arsitektur dengan fungsional dari sebuah bangunan itu sendiri. Maka dari itu, diskusi ini dapat disimpulkan bahwa rancangan bentuk burung Garuda pada bangunan Istana Negara yang baru tidaklah efisien apabila digunakan pada sebuah gedung atau bangunan fungsional, karena tidak mencerminkan kemajuan sebuah peradaban dan juga tidak ramah lingkungan. Sedangkan dari segi strukturnya, bangunan berbentuk burung Garuda ini sedikit tidak lazim dan menjadi tantangan tersendiri bagi para kontraktor bangunan dalam merealisasikannya. Apabila pembangunannya dilaksanakan di daerah Kalimantan yang tanahnya berupa tanah gambut yang tidak stabil. Jadi maka dari itu diharapkan adanya rancangan desain baru yang dapat menggantikan desain ini dan dapat memenuhi beberapa kriteria yang diinginkan oleh para ahli yang tadi disebutkan, yaitu desain yang futuristik, nasionalis, dan sesuai dengan konsep yang diusung pemerintah, yaitu Forest City. Sekian diskusi kami hari ini tentang rencana pembangunan gedung berbentuk burung Garuda di Istana Negara baru. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.